Saudara terkasih Tuhan Yesus, kita bersyukur sampai hari ini Tuhan terus memelihara kita dan kita terus mempunyai kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku, melanjutkan tema mengapa Tuhan diam. Yang lalu kita sudah membahas bahwa Tuhan diam bukan berarti dia tidak peduli dan tidak mengasihi kita. Tetapi dia ingin kita bergumul bersama dia untuk mencari kehendak Tuhan. Jadi kita tidak perlu lagi mencari bukti apakah Yesus adalah Allah melalui mujizat. Tapi melalui kesulitan yang kita alami, Tuhan diam. Tuhan ingin kita bergumul, mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan kita boleh hidup di dalam kehendak Tuhan. Saudaraku, hari ini kita akan melihat penyebab kedua mengapa Tuhan diam saat kita mengalami masalah. Saudaraku, mengapa Tuhan diam saat kita mengalami masalah? Yang kedua, saudaraku, karena apa yang terjadi memang harus terjadi menurut kehendak Tuhan. Saudaraku, Tuhan Yesus juga pernah mengalami di mana Allah diam saat dia berdoa agar cawan ini lalu daripadanya. Dan apa yang terjadi? Allah Bapa diam, tidak melepaskan Yesus dari cawan penderitaan. Demikian juga saat Yesus disalib, Yesus juga tidak ditolong oleh Allah untuk lepas daripada salib. Dan Allah diam juga pada saat itu. Sehingga Yesus harus berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dia saudaraku, saat Yesus berdoa di Getsemani, Allah diam. Tidak menjawab doa Yesus agar dilepaskan daripada cawan penderitaan. Saat Yesus disalib di atas kayu salib, Allah juga diam. Tidak menolong Yesus turun daripada salib. Saudaraku, mengapa Allah diam, tidak mendengar doa Yesus agar dilepaskan daripada cawan penderitaan dan tidak menolong Yesus pada saat dia disalib? Karena apa yang terjadi pada salib memang harus terjadi untuk keselamatan manusia. Jika memang harus terjadi, saudaraku, berarti Allah Bapa harus diam dan tidak akan melepaskan Yesus dari penderitaan salib. Saudaraku, kita akan melihat beberapa bukti bahwa salib memang harus terjadi menurut kehendak Tuhan. Sehingga Allah harus diam. Pertama, Yesus sendiri yang mengatakan bahwa apa yang terjadi memang harus terjadi. Sehingga sekalipun Yesus mampu dan bisa mengirim 12 pasukan malaikat untuk membebaskan dia pada saat dia ditangkap dan disalibkan, hal itu Yesus tidak lakukan. Kenapa, saudaraku? Karena salib memang harus terjadi menurut kehendak Tuhan. Maka kita lihat saat Yesus ditangkap, Yesus berkata kepada orang-orang yang akan menangkapnya, "Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimana akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Matius pasal 26 ayat 53-54. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan apa yang terjadi memang harus terjadi. Saudaraku, yang kedua, 4 kali Yesus berkata bahwa dia akan ditangkap dan diserahkan untuk disalibkan, dan terlihat Yesus tidak berusaha untuk menghentikan peristiwa tersebut sekalipun dia mampu. Dia punya kuasa. Bahkan Petrus yang berharap salib tidak terjadi, Tuhan Yesus katakan Petrus sedang kerasukan setan. Sehingga Yesus harus mengusir setan yang ada di dalam diri Petrus. Kita bisa lihat di dalam Matius pasal 16 ayat 21-23 katakan, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Mengapa Tuhan Yesus sampai mengusir setan dan marah kepada Petrus yang mengatakan agar salib tidak terjadi pada Yesus? Karena apa yang terjadi memang harus terjadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jika salib yang hina ini memang harus terjadi, berarti di dalam hidup kita mungkin tidak ada penderitaan, kesakitan, dan kegagalan yang memang harus terjadi. Saudaraku, ada orang yang saya kenal, dia sangat rajin sekali menjaga kesehatan. Dia makan juga dijaga baik-baik, dia juga menjaga pikiran. Ternyata tiba-tiba dia terkena kanker. Aneh bukan?
Harusnya orang seperti itu harusnya sehat. Bukankah itu karena memang apa yang terjadi memang harus terjadi? Saudara, ada yang setiap bulan dia cek kesehatan. Dan saat dicek semua baik-baik, ternyata tiba-tiba dia meninggal tanpa kita tahu penyebabnya. Aneh bukan? Mungkinkah ini karena memang apa yang terjadi memang harus terjadi? Walaupun dia sudah berusaha, tetap saja akan terjadi karena memang harus terjadi. Ada juga yang rajin belajar, bahkan dia juara 1 terus. Tapi ternyata saat dia ujian akhir, dia tidak lulus. Aneh bukan? Mengapa bisa? Mungkinkah semuanya karena apa yang terjadi memang harus terjadi? Saudaraku, kalau memang apa yang terjadi memang harus terjadi, lalu kita berdoa agar dibebaskan dari para masalah dan berusaha mencegah masalah dengan kekuatan dan kuasa kita, apakah kita pada saat itu sedang melawan kehendak Tuhan atau mengikuti kehendak Tuhan? Seperti jika salib memang harus terjadi, maka saat Yesus berdoa agar dia dibebaskan dari salib dan dengan kuasanya membebaskan dirinya dari salib, apakah Yesus sedang mengikuti kehendak Tuhan atau melawan Tuhan? Bahkan Allah Bapa pun diam, sekalipun Yesus sudah berdoa meminta 3 kali agar dijauhkan dari cawan penderitaan ini. Saudaraku, jika ada doa yang saat kita doakan justru sedang melawan kehendak Tuhan, berarti tidak semua doa pasti sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan? Maka saudara yang terkasih Tuhan Yesus, bisa dibayangkan jika memang apa yang terjadi memang harus terjadi pada kita, baik bangkrut, sakit, atau gagal, lalu kita berdoa agar Tuhan segera menjauhkan kita dari para masalah ini, apakah kita sedang melawan Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan? Berarti tidak semua doa dan usaha baik adalah sedang berjalan menurut kehendak Tuhan. Mungkin tidak, justru sedang melawan Tuhan. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh berdoa. Hanya jangan jadikan doa sebagai cara kita untuk memaksa Tuhan menuruti kehendak kita. Tetapi jadikan doa sebagai cara untuk mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku, selain itu, jika apa yang terjadi memang harus terjadi, lalu kita menghindarkan diri darinya, maka kita tidak akan tumbuh dewasa. Saudaraku, apa yang terjadi jika Yesus dengan kuasanya membuat agar apa yang terjadi memang harus terjadi, menjadi tidak terjadi, salib tidak terjadi, dia pergi, dia tinggalkan, dia lawan, maka saudaraku, karya keselamatan untuk manusia yang merupakan rencana Allah tidak akan terjadi selama-lamanya. Hal itu juga sama, saudaraku, jika kita harus menderita, baik sakit atau gagal, tetapi kita menjauhkan diri dan melarikan diri dari para masalah, kita tidak akan tumbuh dewasa, saudaraku. Sama seperti emas, tidak akan menjadi perhiasan yang mahal jika tidak mengalami apa yang harus terjadi, yaitu dia dibakar dan ditempa. Sampai ketika dia dibakar dan ditempa, maka dia baru bisa menjadi perhiasan yang mahal. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi perhiasan yang mahal. Saudaraku, hidup kita juga tidak akan dewasa kalau kita tidak mengalami penderitaan, bukan? Maka Yakobus berkata agar kita bahagia saat menderita, karena penderitaan adalah proses yang dipakai Tuhan untuk membentuk kita menjadi kuat dan dewasa. Saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yakobus pasal 1 ayat 2-3. Saudaraku, jika masalah adalah proses yang harus kita lewati untuk menjadi dewasa, hal itu berarti saat Tuhan diam, berarti dia sedang menolong kita, bukan membuang kita dan meninggalkan kita. Justru jika Tuhan tidak diam, berarti dia sedang membuat kita gagal untuk dewasa. Saudaraku, banyak orang tua merasa sedang menolong anak, tetapi tidak sadar sedang membuat anak gagal. Justru jika orang tua bisa bersikap diam, tidak menolong anaknya, justru dia sedang menolong anak tersebut. Saudaraku, waktu anak saya bangun untuk belajar jalan, dia langsung jatuh dan menangis. Saya tidak tega membiarkan dia jatuh. Akhirnya sejak saat itu, saya melarang dia untuk berdiri. Karena berpikir dia akan berjalan pada waktunya. Atau pada saat dia berdiri, saya cepat-cepat memeluknya, menggendongnya. Supaya dia tidak berdiri sendiri dan dia tidak mengalami yang namanya jatuh. Saudaraku, apa yang terjadi? Sampai umur 1 tahun, dia tidak bisa berjalan. Saya berpikir ini hal terjadi karena kakinya bermasalah. Lalu saya bawa dia cek, ternyata tidak apa-apa, saudaraku. Kakinya baik-baik aja. Saya berpikir dan mencari jawabannya. Dan saya baru sadar, saudaraku, saat saya menolongnya untuk bangun, agar tidak jatuh, pada saat saya memeluknya, pada saat dia berdiri,
supaya dia tidak jatuh. Saya justru membuat dia gagal berjalan. Saudaraku, apa yang harus saya lakukan untuk menolongnya supaya dia bisa berjalan? Saya harus diam, membiarkan dia bangun dan jatuh, saudaraku. Maka pada saat dia bangun, saya biarkan dia jatuh. Saya tidak bantu dia. Saya diam, berusaha diam. Saudaraku, justru diamnya saya sedang menolong dia untuk bisa berjalan. Sehingga setelah 1 bulan, akhirnya dia bisa berjalan. Jadi saudaraku, saya belajar diamnya saya bukan karena saya tidak mengasihi dia dan tidak memperdulikan dia. Tapi diamnya saya justru sedang menolong dia untuk bisa bertumbuh dan berjalan. Karena dia harus melewati proses jatuh bangun untuk bisa berjalan. Demikian juga saudaraku, ada seorang ibu tidak bisa diam. Sehingga dia terus menolong anaknya kerja PR pada saat dia TK. Saudara, saat anaknya masuk SD kelas 1, ternyata anaknya tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Ibunya baru sadar selama ini tidak bisa diam. Dia menolong anaknya kerja PR supaya anaknya tidak susah. Saudara, apa yang dilakukan oleh ibunya ternyata justru bukan menolong anaknya, tapi justru mencelakai anaknya, sehingga anaknya tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Saudara, apa yang terjadi agar anaknya bisa baca dan tulis? Ibunya harus diam. Membiarkan anaknya menangis dan membiarkan dia susah. Setelah itu anaknya pasti baru bisa baca dan tulis. Dan itu terjadi setelah dia biarkan anaknya susah, menangis, melewati proses belajar tulis dan baca. Anaknya baru bisa baca dan tulis. Saudaraku, maka demikian, tahu tidak, diamnya Tuhan membiarkan kita menderita gagal dan bangkrut dan sakit. Sebenarnya Tuhan sedang menolong kita. Mungkin Tuhan sedang menjauhkan kita dari dosa. Karena dia tahu jika kita masih sehat, kita masih lancar, bulan depan kita akan jatuh dalam dosa. Mungkin dosa karena bermain wanita, atau dosa karena kita melakukan sesuatu yang kita tidak tahu, akhirnya kita jatuh dalam dosa. Mungkin disitulah dia sedang menolong kita, membiarkan kita mengalami masalah dan jatuh. Sehingga kita terhindar daripada dosa yang akan menjauhkan kita daripada Tuhan. Jadi dia diam justru sedang menolong kita. Seperti saudaraku Hizkia yang memaksa Tuhan agar jangan diam. Minta Tuhan terus menolong dia agar dia sembuh dan panjang umur. Justru membuat dia akhirnya menyebabkan orang Israel dihukum dalam pembuangan. Karena dia bangga dan sombong di hadapan orang Babel yang datang mengunjunginya karena dia sudah disembuhkan dari penyakit dan diperpanjang umurnya. Saudaraku, di sini Tuhan ingin mengajar kita. Melalui kasus Hizkia, ada saatnya Tuhan diam. Justru sedang menjauhkan Hizkia untuk jatuh dalam dosa kesombongan. Tapi ketika Hizkia memaksa Tuhan untuk menolong dia, justru sedang membuat dia yang akhirnya diperpanjang umurnya, disembuhkan dari penyakitnya, membuat Hizkia akhirnya sombong dan membawa Israel masuk ke dalam pembuangan, saudaraku. Itu yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Jadi Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa jika Tuhan diam tidak mendengar doa Hizkia dan membiarkan dia mati, lebih baik daripada menyembuhkan dia, bukan? Saudaraku, kalau begitu, kalau diamnya Tuhan adalah pertolongan Tuhan, apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Pertama, belajar diam. Menjalani semua proses yang Tuhan izinkan sampai selesai, saudaraku. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Dia diam saat ditangkap. Dia diam saat diadili. Sehingga, saudaraku, dia disebut seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Yesaya pasal 53 ayat 7. Saudaraku, satu kali saya ingat, pada saat anak saya terkena duri, lalu saya ambil jarum untuk mengorek duri tersebut dari tangannya. Tapi pada saat jarum menusuk tangannya, di mana kita harus mengoreknya, dia berteriak dan lari dan tidak mau lagi dikorek. Saudaraku, saya tidak bisa memaksanya, kan. Tapi setelah beberapa hari, tangannya, jarinya sudah mulai bernanah dan dia mulai sakit karena sudah bengkak. Lalu saya bilang padanya, kalau kamu mau sembuh dan agar tidak sakit lagi, kamu harus diam saat
Papa korek tanganmu. Kamu pilih sakit yang sebentar atau sakit yang lama. Lama-lama bisa infeksi dan bahaya tanganmu. Saudaraku, akhirnya dia memilih untuk diam. Saudaraku, pada saat dia berkata memilih diam, saya bakar jarum dengan api agar steril. Kemudian saya mengorek tangannya, mengambil duri yang ada di dalam tangannya. Terlihat dia menahan sakit, tapi dia harus tetap diam. Sampai duri di tangannya keluar serta dengan nanah dan darah. Lalu saya bersihkan dengan alkohol dan betadin. Saudaraku, setelah beberapa hari tangannya sembuh. Saudaraku, demikian juga mungkin pada saat kita menderita dan kita mengalami masalah, Tuhan diam pada saat kita meminta tolong kepada Dia. Dan saat itu, tahu tidak? Sadar tidak? Mungkin Tuhan sedang mengeluarkan dosa kita yang selama ini bercokol dalam hati kita. Sehingga kita harus mengalami penderitaan. Dan Tuhan mau mengeluarkan dosa itu. Mungkin pornografi, mungkin kita sering menggosipkan orang lain, mungkin kita hanya berfokus pada materi dan uang, mengejar dunia, akhirnya akan membuat kita kehilangan nyawa. Maka saudaraku, pada saat kita menderita, Tuhan diam. Padahal Tuhan sedang bekerja mengeluarkan dosa tersebut dari hidup kita. Agar kita bisa diperbaharui lagi. Maka saudaraku, saat seperti itu coba belajar diam. Biarkan Tuhan yang bekerja. Mengeluarkan dosa-dosa kita yang akan menghancurkan hidup kita. Saudaraku, yang kedua saudaraku, yaitu pada saat kita mengalami masalah dan Tuhan diam, kita harus selalu waspada pada saat kita mengalami masalah. Saudaraku, ada dua hal yang harus diwaspadai saat mengalami masalah. Pada saat kita berdoa dan Tuhan diam. Karena kita tahu pada saat itu Tuhan sedang menolong kita. Saudaraku, yang pertama, kita harus waspada pada saat kita mengalami masalah. Pada saat Tuhan diam, karena kita tahu Dia sedang menolong kita, maka hati-hati, waspada, agar kita tidak menjual Yesus saat kita mengalami kesulitan. You know? Saudaraku, kita tidak tahu mengapa Yudas menjual Yesus. Tapi menurut saya, Yudas menjual Yesus mungkin murni karena uang, saudaraku. Karena kita lihat setelah dia tahu Yesus disalib, Yudas menyesal dan bunuh diri kan. Karena dia berpikir, Yesus punya kuasa, pada saat Yesus dijual, Yesus akan melawan. Dan pada saat Yesus melawan, Yesus akan menang dan akhirnya uang dia dapat. Nah, saudaraku, mengapa Yudas pada saat menjual Yesus? Karena uang. Mungkin pada saat itu bisa saja Yudas sedang mengalami masalah keuangan. Khususnya kebutuhan untuk membiayai hidup keluarganya. Karena kita tahu selama mengikuti Yesus kan, mungkin dia tidak mendapatkan penghasilan dan pemasukan. Saudaraku, banyak orang yang karena uang kepepet ya, akhirnya melakukan sesuatu yang di luar yang dia bisa pikirkan. Nah, itu mungkin termasuk itu Yudas. Dia menjual Yesus karena memang membutuhkan uang. Saudara, maka dari itu menjadi peringatan bagi kita. Harus selalu waspada. Karena mengikuti Yesus tidak selalu bebas daripada masalah keuangan kan. Mungkin di mana saat ini kita mengalami kesulitan. Kita harus membayar banyak cicilan-cicilan yang kita cicil, baik rumah, mobil, sebelum pandemi ini. Dan saat ini kita bermasalah yang keuangan karena usaha kita mengalami masalah, atau gaji kita dipotong dan sebagainya. Dan bisa terjadi pada saat itu kita tergoda untuk menjual Yesus dan memakai nama Yesus untuk keuntungan kita. Mungkin kita berkata kepada orang-orang yang kita ingin pinjam uang atau kita ingin tipu dengan jual barang palsu. Lalu kita berkata, kamu percaya barang ini bagus, murah kok. Saya orang Kristen, saya anak Tuhan. Tidak mungkin saya menipu kamu. Padahal dia sedang menipu supaya dia membeli dengan memakai nama Tuhan Yesus, memakai nama orang Kristen. Bisa saja. Dan itu terjadi. Saudaraku, hati-hati di situ ya. Jangan sampai kita menjual Tuhan Yesus untuk mendapat keuntungan. Yang kedua, saudaraku, yang harus kita waspadai adalah agar pada saat kita mengalami masalah yang memang harus terjadi, di mana Tuhan diam dan Tuhan sedang menolong kita, jangan sampai kita menyangkal Yesus.
Saudaraku, mengapa murid-murid Yesus meninggalkan Yesus dan bahkan Petrus menyangkal Yesus? Padahal saat sebelumnya mereka berjanji akan setia sampai mati ikut Yesus. Karena mereka tidak waspada dan tidak hati-hati. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau yang pertama tadi kita hati-hati jangan sampai kita menjual Yesus, kita terang-terang memakai nama Yesus. Yang kedua ini kita juga berbahaya ketika mengalami masalah. Kita menyangkal Yesus dengan supaya orang tidak tahu kita orang Kristen. Sehingga kita bebas menipu dan berbohong kepada orang lain. Ya, ada mungkin seperti itu. Kita tidak mau orang lain tahu kita orang Kristen. Lalu kita menjual sesuatu, menipu orang lain, supaya orang lain jangan tahu kita orang Kristen. Kita tahu ketika orang lain tahu kita orang Kristen, kita takut nama Tuhan tidak diperbolehkan, maka kita tidak mau orang tahu kita orang Kristen. Sehingga kita bisa bebas melakukan dosa. Kita pergi ke dukun, kita pergi ke tempat-tempat gunung-gunung yang bisa membantu usaha kita. Kita tidak mau orang lain tahu kita orang Kristen. Nah, kita pergi ke sana supaya penyakit kita bisa cepat sembuh dan usaha kita tidak bangkrut dan bisa lancar lagi. Saat itu kita sedang menyangkal Tuhan Yesus. Jadi selalu waspada pada saat kita mengalami kesulitan, saudaraku. Karena Tuhan diam bukan berarti dia tidak peduli pada kita. Akan tetapi diamnya Tuhan karena dia sedang menolong kita agar berhasil mengalami proses sehingga hidup kita bisa kembali sesuai kehendaknya dan bisa semakin hari semakin serupa Kristus. Maka apapun yang saat ini saudara alami, mungkin saudara sakit, kehilangan pekerjaan atau bangkrut, tetaplah jaga diri agar tidak menjual Yesus, tetapi setia menjalani proses yang memang harus terjadi, Jadi sabar dan tetap taat, hidup sesuai firman Tuhan. Karena setelah kita menjalani proses sampai selesai, semuanya akan indah pada waktunya. Amin.